أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dicintai Allah, pada kesempatan kali ini pembahasan kita tentang besarnya kasih sayang Allah melebihi kasih sayang ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik?" Rasul pun menjawab, "Ibumu." Lalu siapa lagi? "Ibumu." Siapa lagi? "Ibumu." Siapa lagi? "Ayahmu." Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan perkara Rasul menyebut ibu sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang dikutip dari Ibnu Battal, Imam Ibnu Hajar menjelaskan bahwa sosok ibu merupakan hal yang luar biasa mulia di mata Islam bagi Rasulullah. Menurutnya, disebutnya nama ibu sebanyak 3 kali karena umumnya ibu telah melewati 3 kesulitan dalam hidup. Antara lain ketika mengandung, beratnya proses melahirkan hingga menyusui selama 2 tahun. Dari penjelasan hadis tersebut, kita dapat melihat bagaimana besarnya pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan rela bertaruh nyawa ketika melahirkan anaknya. Ibu akan menjadi wanita pertama yang membela mati-matian anaknya di depan orang banyak. Namun tidak lupa untuk mengingatkan jika anaknya melakukan kesalahan. Ibu hanyalah sosok wanita yang berusaha keras menghindarkan anaknya dari keburukan. Ingatlah juga bahwa ibulah sosok wanita pertama yang akan sedih, menangis, sekaligus berusaha menguatkan apabila anak-anaknya mengalami kegagalan. Semua ini dilakukan seorang ibu karena besarnya rasa kasih sayang ibu terhadap anaknya. Kita semua tahu betapa besarnya kasih sayang ibu terhadap anaknya yang mungkin tidak ada tandingannya di dunia ini. Akan tetapi, kita juga perlu tahu bahwa kasih sayang Allah terhadap hambanya begitu besar, bahkan meliputi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Ada 2 nama Allah yang sering kita dengar, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya, yang meliputi seluruh makhluk ciptaannya, melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Cinta Allah adalah cinta yang tidak terbatas. Hakikat dan besarnya tidak bisa dipersamakan dengan kasih sayang siapapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat kasih sayangku meliputi segala sesuatu. Berkenaan dengan ayat ini, Ibnu Katsir memberikan penjelasan dalam penafsirannya mengenai bahwa Rasulullah SAW mengibaratkan kalau kasih sayang Allah itu berjumlah 100, maka yang 99 disimpan dan 1 bagian lagi dibagi-bagi. Yang 1 bagian bisa mencukupi seluruh kebutuhan makhluk. Hal ini menunjukkan betapa luasnya cinta Allah. Teman-teman sekalian, bukti cinta dan kasih sayang Allah yang paling besar ialah Allah tidak membiarkan kita kebingungan dalam menjalani hidup. Dia menurunkan Al-Quran sebagai penuntun hidup agar kita dapat meraih bahagia dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Yang artinya, kitab ini tidak ada keraguan padanya, merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berkaitan dengan kasih sayang Allah, dijelaskan pula dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, Rasulullah SAW kedatangan rombongan tawanan perang. Di tengah-tengah rombongan itu ada seorang ibu yang sedang mencari-cari bayinya. Tatkala dia berhasil menemukan bayinya di antara tawanan itu, maka dia pun memeluknya erat-erat ke tubuhnya dan menyusuinya. Rasulullah bertanya kepada kami, "Apakah menurut kalian ibu ini akan tega melemparkan anaknya ke dalam kobaran api?" Kami menjawab, "Tidak mungkin, demi Allah."
sementara dia sanggup untuk mencegah bayinya terlempar ke dalamnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman yang dicintai Allah, apabila seorang ibu tersebut tidak tega melempar anaknya ke dalam api, maka Allah tentu lebih tidak tega lagi melempar dan mencampakkan hamba-hambanya ke dalam api neraka. Namun sebagian hamba ada yang melupakan Allah dan tidak mau mengenal Allah. Lantas bagaimana Allah dapat mencintai hamba tersebut? Maka dari itu, seorang hamba diperintahkan untuk mengenal Allah dan lari menuju Allah, agar ia dapat mencintai Allah dan Allah pun mencintainya dengan melimpahkan rahmatnya yang luas terhadap hamba tersebut. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 50, "Fafirru ilallah, inni lakum minhu nazirum mubin." Yang artinya, maka segeralah kembali kepada mentaati Allah. Sesungguhnya, aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya mengenai ayat ini, "Fafirru ilallah", maka segeralah kembali mentaati Allah. Maksudnya, berlindunglah kepadanya dan berpeganglah kepada agamanya dalam semua urusan kalian. Inni lakum minhu nazirum mubin. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu. Adapun di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, "Fafirru ilallah", maka segeralah kembali kepada Allah. Maksudnya, larilah kalian kepada pahalanya dari siksaannya, yaitu dengan jalan mentaatinya dan tidak mendurhakainya. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untuk kalian. Maksudnya, aku yaitu Muhammad adalah seorang pemberi peringatan yang jelas lagi gamblang. Jadi teman-teman, Allah telah menyuruh kita di dalam firman-Nya untuk berlari mentaatinya, berlari untuk meraih kasih sayangnya. Maka untuk mencapai hal tersebut dapat digapai dengan iman dan amal saleh ikhlas karenanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, hendaklah dia melakukan amal solih dan tidak mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat ini dalam tafsirnya, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, yakni ingin memperoleh pahala dan balasan kebaikannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang solih, yaitu segala perbuatan yang disetujui oleh syariat Allah. Dan janganlah ia mempersekutukan seseorang dalam beribadah kepada Tuhannya, yaitu dengan mengerjakan amal yang semata-mata hanya karena Allah, tiada sekutu baginya. Demikianlah syarat utama dari amal yang diterima olehnya, yaitu harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan syariat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian teman-teman, yang terakhir dalam pembahasan kita, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menjelaskan harapan itu disertai dengan mengerahkan kesungguhan dan bertawakal dengan sebaik-baiknya. Namun ia berubah menjadi angan-angan tatkala upayanya dilakukan dengan bermalas-malasan. Perkataan ini terdapat dalam Syarah Al-Usul As-Salasah halaman 59. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Semoga pembahasan kali ini dapat menjadi tambahan pahala kita di hari kiamat. Semoga apa yang kita lakukan, sesuatu yang sedang kita lakukan, yang hendak kita lakukan, dan yang telah kita lakukan diterima di sisi Allah dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah dan dengan kemahamurahannya diganti dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.